Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Nurkolis dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pangan bioteknologi tradisional, yaitu kecap manis. Dengan anggota saya, Afif, dan Isma, Hasanatul, serta Nadia. Dalam presentasi kali ini kami memiliki outline atau gambaran presentasi. Yang pertama adalah latar belakang yang akan menjelaskan tentang pengertian kecap, jenis-jenis kecap, dan bahan baku pembuatan kecap. Selain itu terdapat mikroba terkait yang terkait dalam proses produksi kecap. Setelah itu terdapat proses pembuatan dan analisis prosesnya, dan yang terakhir adalah perbandingan kecap manis dengan kecap-kecap lainnya. Masuk pada latar belakang, untuk kecap adalah cairan berwarna coklat tua dengan aroma dan cita rasa yang khas, yang umumnya digunakan sebagai bahan penyedap dalam berbagai masakan. Nah, kecap ini dapat diolah melalui cara fermentasi, hidrolisis, dan ataupun kombinasi dari kedua cara tersebut. Untuk bahan dasar pembuatan kecap umumnya adalah kedelai hitam. Nah, jenis kecap yang sering digunakan oleh ibu-ibu rumah tangga adalah kecap manis. Terdapat beberapa jenis kecap, antara lain kecap asin, kecap manis, kecap Inggris, kecap Jepang, dan kecap jamur. Untuk kecap asin itu dengan bahan dasar kedelai, dan kecap ini juga sering disebut dengan dark soy karena dia cocok untuk jenis makanan slow cooking atau braising seperti semur dan ayam kecap. Untuk kecap manis pun berbahan dari kedelai, juga kedelai hitam, dan gula. Memiliki tekstur yang lebih kental dan terasa manis. Untuk kecap jamur merupakan kecap asin berbahan dasar kedelai yang ditambah dengan ekstraksi jamur. Berwarna sangat gelap, oleh karena itu juga disebut dengan dark soy. Lanjut pada kecap ikan atau istilahnya saus ikan, dia memiliki aroma yang sangat kuat, tetapi setelah dimasak itu aromanya akan berubah menjadi harum. Saus ikan dibuat dari ikan yang difermentasikan, juga dapat dibuat dari cumi-cumi, kerang, ataupun udang. Untuk kecap Inggris dibuat dari bahan yang sangat kaya, seperti cuka, gula jagung, bawang merah, bawang putih, dan lain-lain. Untuk kecap Inggris, dia cocok untuk jenis-jenis daging bakar. Lanjut untuk kecap Jepang, dia bahan dasarnya gandum yang difermentasikan, karena itu muncul rasa manis dan aroma yang lebih lunak. Kecap Jepang ini atau sering disebut juga dengan soyu. Terdapat pula beberapa jenis kecap berdasarkan bahan dasarnya, yaitu kecap kedelai, kecap ampas tahu, kecap ikan, dan kecap air kelapa. Kecap kedelai adalah salah satu produk fermentasi berbahan dasar biji kedelai. Untuk kedelai merupakan salah satu bahan makanan dari kelompok biji-bijian yang banyak mengandung zat gizi yang berguna bagi tubuh. Kecap kedelai ini merupakan salah satu produk olahan kedelai yang mempunyai aroma dan cita rasa yang khas, serta dapat menjadi bahan pelengkap dalam pola konsumsi masyarakat sehari-hari. Untuk kecap ampas tahu merupakan kecap dari bahan dasar ampas atau sisa dari pengolahan tahu. Lalu begitu pula dengan kecap ikan dari bahan dasar ikan dan biasanya digunakan sebagai penguat rasa atau pengganti garam pada berbagai jenis makanan. Dan kecap air kelapa dari bahan dasar air kelapa. Nah, untuk pembahasan kali ini kita akan next. Nah, untuk pembahasan kali ini kita akan membahas kecap manis itu sendiri yang terdiri dari kedelai hitam, gula kelapa, gula pasir, gandum, dan garam. Dalam proses pembuatan kecap manis ini terdapat beberapa mikroorganisme yang terkait dalam proses ini. Mikroorganisme tersebut berperan dalam proses fermentasi. Kedua mikroorganisme yang terkait adalah Aspergillus soyae dan Aspergillus oryzae. Kedua mikroba ini berasal dari genus Aspergillus dan memiliki karakteristik sebagai mikroba khas untuk fermentasi. Kedua mikroba ini akan menghasilkan koji yang merupakan strain mikroorganisme yang mengandung enzim protease dan asam protease alkali sehingga dapat memecah protein menjadi asam amino dan peptida.
Kedua jamur ini mempunyai kelebihan dibandingkan mikroba yang lain, antara lain bahwa enzim yang dihasilkan telah dimanfaatkan secara luas dan telah berstatus GRAS atau Generally Recognized as Safe, dan enzim yang dihasilkan bersifat ekstraselular sehingga mudah untuk dianalisis. Kemudian masuk proses fermentasi kecap. Pada proses fermentasi kecap menggunakan bahan baku kedelai dan gandum. Rasio kedelai dan gandum yang digunakan bervariasi. Di Indonesia umumnya menggunakan rasio 70:30 atau 80:20. Pada kedelai, pertama-tama memasuki tahapan perendaman, kemudian pengukusan. Sementara gandum memasuki tahapan penyampaian, kemudian penggilingan. Kedelai yang sudah dikukus dan gandum yang telah digiling kemudian dicampur bersama kultur starter Aspergillus. Setelah itu memasuki tahapan fermentasi koji. Setelah difermentasi, produk dicampur dengan larutan garam. Kemudian memasuki tahapan fermentasi yang kedua, yaitu fermentasi moromi. Setelah fermentasi moromi, dilakukan pengepresan dan penyaringan yang menghasilkan ampas dan filtrat kecap manis mentah. Kecap mentah tersebut kemudian dicampurkan dengan gula kelapa yang kental, bumbu, dan rempah. Kemudian memasuki tahapan pasteurisasi, selanjutnya tahapan pengemasan, dan akhirnya didapatkan produk kecap manis. Pada analisis proses, perendaman kedelai tujuannya dilakukan untuk mempermudah pemisahan kulit, meningkatkan kadar air, menghilangkan senyawa yang menghambat pertumbuhan jamur, dan menurunkan pH. Kemudian, pada proses pengukusan kedelai, dilakukan untuk melunakkan kedelai, mendenaturasi protein, mempermudah perombakan senyawa oleh mikroba, serta mereduksi jumlah bakteri, kapang, dan jamur untuk menghindari resiko terjadinya fermentasi spontan selain dari Aspergillus shojae atau Aspergillus oryzae. Kemudian, penyaringan gandum penyangraian gandum yang dilakukan pada suhu 150 derajat Celcius selama 1 menit. Selanjutnya dilakukan penggilingan gandum dengan tujuan untuk memperkecil ukuran partikel gandum. Pada proses pencampuran kedelai dan tepung gandum dilakukan hingga homogen. Kemudian, kultur starter Aspergillus oryzae atau Aspergillus shojae ditambahkan sebanyak 0,3% dari berat campuran kedelai dan tepung gandum. Campuran diratakan pada nampan dengan ketebalan 5 cm untuk menjaga aerasi udara dan mendukung pertumbuhan jamur. Selanjutnya, fermentasi koji yang dilakukan pada suhu 25 hingga 35 derajat Celcius selama 24 hingga 72 jam. Jamur Aspergillus memproduksi enzim amilolitik, proteolitik, dan enzim lainnya untuk memecah protein kedelai dan gandum menjadi peptida dan asam amino. Selain itu, terdapat juga enzim amilase yang memecah pati menjadi gula sederhana. Perombakan protein menghasilkan senyawa-senyawa basah yang menyebabkan peningkatan pH. Beberapa reaksi metabolisme jamur juga melepaskan panas yang dapat terasa ketika kita menyentuh produk. Kemudian, dilakukan penambahan larutan garam dengan konsentrasi 13-22% pada koji dengan rasio koji larutan garam sebesar 1:1,25. Konsentrasi garam yang tinggi akan menghambat pertumbuhan mikroba pembusuk dan patogen, dan mendukung pertumbuhan mikroba halofilik dan halotoleran. Koji dan larutan garam diaduk hingga homogen membentuk campuran kental. Pada proses fermentasi moromi dilakukan selama 3-6 bulan. Fermentasi dilakukan pada suhu ruang 25 hingga 35 derajat Celcius atau dapat menggunakan suhu tinggi sebesar 45 hingga 55 derajat Celcius untuk mempersingkat waktu fermentasi. Suhu yang tinggi akan menyebabkan konsentrasi etanol rendah, namun tidak berpengaruh signifikan terhadap kandungan nitrogen total. Aerasi memberikan udara bagi jamur dan bakteri, sehingga proses sakarifikasi, fermentasi alkohol, dan dekomposisi protein dapat berjalan lancar. Pada fermentasi moromi, juga terjadi fermentasi spontan oleh bakteri asam laktat dan kamir yang menghasilkan asam laktat yang menyebabkan penurunan pH. Ketika pH mencapai 4-5, produk akan didominasi oleh spesies jamur yang tahan asam.
seperti Gyrosaccharomyces roxy dan Candida. Gyrosaccharomyces roxy dan Candida akan mengkonversi gula sederhana menjadi etanol dan senyawa flavor minor seperti 4-etyl-glycol. Senyawa sederhana lainnya akan dikonversi menjadi asam laktat dan asam asetat oleh Tetragynococcus halophilus. Jumlah etanol yang dihasilkan akan sebanding dengan banyaknya khamir yang terlibat selama fermentasi. Kemudian, proses pengepresan dan penyaringan dengan tujuan untuk mendapatkan cairan yang memisahkan dari padatan, serta mendapatkan kecap yang homogen dengan memisahkan partikel berukuran besar. Setelah itu, pencampuran filtrat kecap dengan gula kelapa kental, bumbu, dan rempah untuk menambah cita rasa pada kecap. Kemudian memasuki proses pasteurisasi yang dilakukan pada suhu 70 hingga 80 derajat Celcius selama 30 menit. Tujuannya untuk menginaktifkan mikroba-mikroba dan enzim, serta menstimulasi pembentukan senyawa-senyawa yang berkontribusi terhadap aroma. Panas pasteurisasi menyebabkan reaksi Maillard yang berkontribusi terhadap pembentukan warna coklat dan aroma pada kecap. Kemudian, proses pengemasan yang digunakan kemasan plastik maupun botol. Pengemasan dengan teknik aseptik dapat memperpanjang umur simpan kecap. Kemasan botol melindungi kecap lebih baik dibandingkan kemasan plastik, sehingga kecap memiliki umur simpan yang lebih lama. Selanjutnya adalah perbandingan jenis kecap. Jenis kecap sendiri dapat dibedakan berdasarkan jenis bahan bakunya. Terdapat kecap kacang kedelai atau yang biasa kita kenal, kecap air kelapa, kecap ampas tahu, dan juga kecap ikan. Selain bahan baku yang berbeda-beda, jenis kecap tersebut memiliki metode produksi yang berbeda pula. Kecap kedelai dapat diproduksi dengan metode fermentasi, hidrolisis, dan juga fisis. Kecap yang biasanya kita kenal diproduksi dengan menggunakan proses hidrolisis maupun fisis, sehingga cita rasa dari kecap tersebut dianggap masih kurang daripada menggunakan metode fermentasi, karena dalam metode fermentasi diberikan penambahan bacaman tempe. Adapun lama proses produksi dari kecap kacang kedelai tergantung dengan metode yang dipakai. Metode hidrolisis dan fisis dapat dilakukan lebih cepat dibandingkan dengan metode fermentasi yang memerlukan waktu hingga 43 hari, di mana fermentasi kapang selama 1-2 hari dan fermentasi moromi selama 40-41 hari. Untuk bahan baku, metode produksi, dan juga lama produksi dari kecap jenis lain dapat dilihat pada slide. Selanjutnya, terdapat beberapa kriteria untuk menunjukkan kualitas kecap itu sendiri. Di antaranya kadar protein, kadar karbohidrat, dan juga viskositas. Dari beberapa jenis kecap, kecap kedelai memiliki nilai gizi tertinggi. Dilihat dari kadar protein dan karbohidratnya. Kadar protein dari kecap kacang kedelai sebesar 20,7%, sedangkan kadar karbohidratnya sebesar 62%. Sedangkan viskositas atau kekentalan dari kecap kacang kedelai sendiri memiliki kekentalan yang sedang, yaitu tidak sekental kecap ampas tahu, akan tetapi juga tidak secair kecap air kelapa dan kecap ikan. Selanjutnya adalah kesimpulan. Dari presentasi kali ini dapat disimpulkan bahwa kecap adalah salah satu bahan yang sering digunakan untuk memasak. Salah satu jenis kecap yang sering kita jumpai adalah kecap manis. Bahan baku pembuatan kecap manis antara lain kedelai hitam, gandum, gula aren, gula pasir, dan garam. Proses pembuatan kecap dapat dilakukan dalam berbagai tahapan. Salah satunya adalah dengan proses fermentasi. Fermentasi dilakukan dalam 2 tahapan, yaitu fermentasi koji dan fermentasi moromi. Setelah melalui tahap fermentasi, filtrat diambil lalu ditambahkan dengan gula aren hingga menjadi kecap manis. Kecap manis atau kedelai memiliki keunggulan dan ciri khas dari jenis kecap lainnya. Berikut merupakan daftar pustaka yang digunakan dalam pembuatan presentasi kali ini. Sekian presentasi dari kami. Apabila terdapat kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.